hari ini kita kembali lagi dan kita hari ini tetap masih membahas tentang pernikahan beda ras. Nah, hari ini kita membahas tentang apa yang kami rasakan di pernikahan beda ras ini di tengah keluarga dan masyarakat. Yang spesifiknya kami bahas tentang ras kami berdua, jadi Dayak dan Chinese, yang di mana Dayak itu merupakan salah satu suku asli Indonesia, sedangkan Chinese itu dibilang suku keturunan. Nah, apa yang kami berdua rasakan penerimaan di tengah keluarga dan masyarakat sekitar. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang yang kami rasakan penerimaan keluarga kami berdua. Gimana tuh? Kadang beberapa teman dan saudara bilang, ya dia ndak seperti orang Dayak lagi, Beb. Gimana tuh ya? Kenapa bisa gitu? Sama sih, di tengah keluarga Chinese, di tengah keluarga saya juga. Aku malah jadi seperti kamu, Beb, menurut mereka. Ya sama. Ini ada yang berpikir, oh dia kan udah nggak Cina lagi gitu kasarnya. Dia orang Cina lagi, dia kan udah sama orang Dayak. Kalau gitu. kamu, Ya gitu, maksudnya akhirnya kita sadari bahwa rasisme itu pasti ada di setiap ras gitu loh. Jadi merasa kekamian, keakuan itu pasti tetap ada. Walaupun tetap udah ada yang bisa nerima, ada yang tetap mempermasalahkan. Mungkin karena pernikahan beda ras ini kalau di keluarga. Oke, tapi menurut kamu rasisme ini akan hilang nggak? Nggak akan hilang. Ya, sama sih. Karena kalau mau dibilang setelah kami nikah kami jadi orang apa, kami tetap masing-masing. Maksudnya yang Dayak tetap jadi orang Dayak, yang Chinese-nya tetap jadi orang Chinese, dan kami juga mempelajari culture kedua ras ini, tapi tidak menyatukan. Jadi tetap masing-masing gitu loh. Jadi saat aku sudah mulai berpikir untuk berhitung sesuatu output dan input dalam sebuah bisnis, lalu tiba-tiba aku disebut bukan lagi seperti orang Dayak, aku juga bingung, Bu. Nah, itu dia. Jadi kalau menurut kamu gimana? Ya kayak gitu, tapi harusnya kan jadi bagus gitu loh. Maksudnya hal-hal positif dari pasangan kita yang kebetulan beda ras, yang mungkin sesuatu hal itu identik dengan ras dia itu, terus menjadi positif di diri kita, harusnya bukan berarti kita tidak menjadi ras kita lagi dong gitu. Bukan itu sesuatu yang disebut saling melengkapi. Nah, apapun walaupun sama ras juga harusnya saling melengkapi gitu ya. Yang kebetulan ini beda ras gitu. Jadi ada tetap beberapa keluarga yang mungkin ya kita nggak bisa salahin juga, karena tidak semua orang bisa menerima pernikahan beda ras. Walaupun sebenarnya dari culture kebetulan Dayak dan Chinese sendiri nggak terlalu banyak pertentangan, nggak terlalu banyak yang berseberangan gitu, tapi tetap aja ada pihak-pihak yang ada keluarga-keluarga yang merasa oh dia bukan bagian dari kita lagi sepenuhnya gitu, karena dia memilih pasangan yang bukan dari orang kita gitu loh. Walaupun sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar ya. Karena banyak juga yang welcome gitu loh, banyak yang karena kita sebenarnya tetap menjadi diri kita masing-masing. Ya, tetap menjadi diri kita masing-masing. Di mana saat ini sekarang antara kamu dan aku itu saling melengkapi. Nah, itu dia. Jadi tidak pernah menghilangkan diri kedayaan, kecinaannya itu nggak pernah hilang. Malah kita saling mempelajari oh adatnya seperti ini, oh di sini seperti ini gitu, dan jadi lebih kaya gitu loh, lebih kaya dengan pengetahuan sebenarnya gitu. Jadi udah fix nih. Udah fix. Tapi kita tetap nggak bisa memaksa orang harus menerima, karena ya balik lagi. Bukan orang ya, maksudnya pasangan ya. Maksudnya saya juga nggak bisa memaksakan sesuatu dengan pasangan saya. Dia harus begitu. Begitu juga sebaliknya. Pasangan saya memaksa saya harus begitu. Karena kita berdua masing-masing itu adalah dua kepala yang berbeda, tetapi menyadari bahwa kita harus bersatu. Tetapi dalam persatuan itu kita menyadari bahwa kita itu bukan satu kepala, tapi dua kepala yang bersatu.
yang berjalan bersama, bukan dua kepala yang bersatu, dua Ya, kepala yang sudah mengikat untuk bersama. Jadi dia Ya, nggak satu. bersatu juga loh, Beb. Ya dia begini, bukan Ya, begini. dia bersatu tetapi dia tetap dengan Dia begini. pribadinya masing-masing. Jadi bukan Ya. begini jadi satu, Tidak, dia tidak, jadi begini. tidak begini ya. Dia begini, Dia begini. Nah, dia gitu. begini. Gitu. Dan tetap harmonis. Nah, itu dari keluarga. Nah, yang kedua, Kok jadi lama nih? yuk, yang kedua lagi. Ah, Dah. yaudah. Yang kedua itu penerimaan di masyarakat. Mungkin kalau penerimaan di masyarakat lebih ke Dayak sebagai salah satu suku asli dan Chinese atau Tionghoa sebagai suku keturunan. Nah, pandangan masyarakat yang kebetulan kita tinggal di Pekanbaru, pasti kita base dari apa yang kita rasakan karena kita tinggal di sini. Apa yang dirasakan? BP aja tuh. Pekanbaru adalah kota yang super majemuk loh. Baik-baik aja. Baik aja semuanya. Enggak semuanya sih, sebagian besar. Ya, orang brengsek di mana saja. Tetapi sejauh ini di mana mereka tahu bahwa aku bukan Chinese, mereka tetap manggil aku abang dan memanggil kamu bukan kakak loh. Ya, Cece. tapi ya Tetap sebagian Cece. besar, Iya. sebagian besar. Iya. Tapi ada juga tetap yang namanya- memandang beda lah. Maksudnya tetap ada orang-orang di sekitar yang bilang, Ya, tapi namanya orang brengsek di mana saja, Beb. ya memang. Cuman ya balik lagi, nggak di keluarga, nggak di masyarakat. Rasisme itu nggak salah sebenarnya, karena kita nggak mungkin nggak membela ras kita gitu loh. Rasisme itu tak ada, pasti dong. Cuman di posisi apa kita menggunakan rasisme itu. Kalau kita membela ras kita ya pasti kita akan bela. Tapi kalau kita jadikan itu sebagai suatu yang akan menimbulkan konflik, itu baru salah. Nah, balik lagi ke penerimaan masyarakat. Banyak yang sudah menerima, tapi tetap ada yang tidak bisa menerima. Jadi kata-kata kayak suaminya kan itu, istrinya kan Cina, gitu. Dan itu kadang ya nggak secara langsung, cuman kita merasakan efek dari itu. Nah, gitu loh. sejauh ini selama ini kita hidup di Pekanbaru khususnya, kita baik-baik aja. Dan syukurnya teman-teman dan orang-orang di lingkungan kita tidak sebrengsek apa yang kita takutkan. Ya. Jadi akhirnya orang-orang yang tetap close minded, yang nggak bisa menerima itu, ya akhirnya nggak jadi circle kita, gitu loh. Itu sama seperti seleksi alam, di Ya. mana orang-orang yang tidak seperti apa yang kita pikirkan itu akan secara otomatis Menjauh. ya bisa dibilang menjauh. Tapi aku lebih setuju dijauhkan. Ya. Jadi tetap pastilah ada pihak-pihak, karena pernikahan kalau untuk Chinese ya, kita bahas itu sedikit, yang menikah dengan suku asli Indonesia itu mungkin masih belum banyak ya kayaknya. Sebenarnya udah banyak, Beb. Tetapi mungkin Di Pekanbaru sih nggak banyak. Bisa jadi udah Di banyak. Kalimantan mungkin lebih banyak. Di sini kayaknya lebih nggak banyak. Jadi orang-orang yang angkatan kita mungkin sudah lebih bisa menerima. Tapi yang kayak di atas kita mungkin masih yang kok bisa, kok mau, kok. Tapi kita bukan menyuruh orang untuk menikah dengan ras yang berbeda, dan itu ini sebuah panduan, bukan seperti itu ya. Karena sebenarnya pernikahan ini kan berdasarkan dengan kita cinta, lalu sepemikiran atau seperti kita yang nyaman. selaras ya. Jadi kita nyaman. Jadi pernikahan ini bisa antara ras yang apa saja, bukan ini saja gitu. Nah, cuman kita hanya men-share apa yang kita rasakan untuk yang mungkin lagi galau karena mau nikah beda ras gitu. Yang akan kita hadapi, yang kita hadapin sih tidak
tidak berat, maksudnya bukan yang kayak dilihat orang jadi gimana gitu, tapi balik lagi ke orang brengsek di mana aja, mau itu di pertemanan, di keluarga, di masyarakat, tetap akan ada omongan yang bilang, ah dia bukan bagian dari kita lagi, dia kan udah nikah sama si ini. Itu dia. Ah dia bukan Chinese lagi, dia kan udah nikah sama orang Dayak. Dia bukan orang Dayak lagi. Iya. Dia Soalnya bukan orang diri lagi. Gitu bahasanya. Dia bukan orang kita lagi karena dia udah nikah sama Cina gitu. Itu gampangnya. Itu pasti akan tetap ada. Entah itu lagi ngumpul keluarga, entah itu lagi tiba-tiba ngumpul di pertemanan yang bukan inner circle. Tapi ya. semua pernyataan itu tidak benar. Karena kami masih sebagai diri kami dengan ras masing-masing. kami masing-masing. Iya. Nah, jadi untuk yang mau nikah beda ras juga jangan menghilangkan ras salah satunya. Betul. Gitu loh. Ya. Jadi dua-duanya itu, apalagi nanti kalau punya Kita anak malah bisa gitu, saling melengkapi ya sayangnya. itu tetap harus dikasih tahu dua-dua ras Punya itu. karakter. Ya, bahwa Karakter. saya orang ini, pasangan saya orang ini, dan kami tidak menghilangkan satupun adat istiadat dari ras kami masing-masing gitu. Harus itu. Jadi kami tetap saya tetap sebagai Chinese, suami saya tetap sebagai orang Ya, pokoknya Dayak. kamu sebagai diri kamu sendiri dan saya juga sebagai diri saya sendiri, tetapi kami tetap harmonis dan kami selalu mencari jalan dan cara bagaimana perbedaan kami berdua Tidak menimbulkan perkelahian. Karena perbedaannya nggak bisa dihilangkan kan? perkelahian kita harus ada, Beb. Oh iya, harus ada ya. Iyalah. Oke, sekarang ada nggak pesan-pesan untuk orang-orang yang masih menganggap aneh, tanda kutip, pernikahan beda ras, apapun itu rasnya, beda ras, aneh dalam tanda kutip gitu. Ada nggak yang Jangan bisa- dengarkan keanehan yang mereka coba bukan untuk orang-orang yang berpandangan aneh ke kita, ada nggak pesan-pesannya yang berpandangan aneh ke orang-orang yang menikah beda ras gitu, orang-orang yang menganggap selalu dia kan bukan orang kita lagi, ada nggak pesan ke orang-orang yang Jangan berdebat. Oke? Hanya buktikan bahwa tidak seperti yang mereka katakan. Kita tidak perlu berdebat. Berdebat hanya akan menimbulkan permasalahan ya yang itu baru. dari kita kan, maksudnya dari orang yang menjudge kita bahwa kita kamu bukan Dayak lagi, ini bukan Cina lagi, dia kan udah nikah sama orang yang beda, dia bukan bagian dari kita. Untuk orang-orang yang beranggapan seperti itu harusnya gimana? Nggak, kita dengarin dong sayang. Kitanya nasihat ke orang tuh Gini aja. Nasihatnya nih ya. ke orang-orang yang selalu kayak gimana ya, kayaknya nikah beda ras tuh orang pasangan itu jadi pasangan yang aneh sedunia gitu loh. Gini. Tidak bisa mulai kita bisa berhitung atau mengetahui apa rugi, apa untung. Jangan dibilang kita jadi seperti orang Cina. Nggak ada suku bangsa yang mau rugi dalam bisnis. Mulai kita mau berteman dengan, mulai yang Chinese-nya mau berteman dengan yang non Chinese lalu dibilang langsung nggak Cina lagi gitu, nggak boleh kayak gitu kan harusnya. Ya enggak lah. Kan banyak yang berpikir Iya. begitu. Lalu misalnya lagi, aku pandai dalam menempatkan diri aku, Beb. Ya, jadi kalau dalam bahasa nasionalnya tuh berpolitik lah, pandai menempatkan diri. Lalu yang kita tahu, yang pandai menempatkan diri ini misalnya suku A gitu. Lalu dianggap udah seperti suku Lalu A. karena kita memiliki kemampuan seperti itu yang tidak dimiliki oleh rata-rata orang yang suku kita. yang sama sukunya seperti aku. Lalu aku saat pandai memahami itu, lalu aku bilang udah enggak seperti orang kita lagi, tapi udah seperti suku A. Nah, jadi kan kalau begitu terus, ya begitu juga sebaliknya sama kamu misalnya kamu suku B, tapi kamu mau belajar bahasa suku aku, disebut suku A. Lalu kamu punya kemampuan berbahasa itu memang baik. Lalu kamu pandai bahasaku. Lalu nggak mungkin lah kamu dibilang udah nggak seperti suku B lagi, tapi udah seperti suku A. Lucu lah.
Nah, jadi pertanyaannya adalah, kalau kamu nggak bisa berbahasa suku B itu tadi, ya, jadi kamu nggak seperti suku A itu tadi, sama seperti yang aku maksud. Ya, aku ini udah nggak seperti suku A gitu. Ya, aku orang Cina, dan Nah. bisa bahasa Dayak. Langsung aja nggak usah pakai Iya, AB-AB. iya. Aku orang Cina, bisa bahasa Dayak. Sekarang mungkin di orang Dayaknya lebih diterima, udah dibilang Lea orang diri, karena udah itu di Chinese-nya mungkin ya dia udah nggak kayak orang Ya, Cina lagi, ya, ya, gitu lah ya, gampangnya ya, ya, gitu. kayak Ribet gitulah, banget ya. pakai suku A, suku B gitu. Jadi intinya untuk yang Kita saling melengkapi. ya, untuk yang mau menikah beda ras, jangan hilangkan ada istiadat dari ras Anda masing-masing gitu. Nah, untuk orang di sekitar, apa sih yang salah dengan pernikahan beda ras? Itu aja. Kalau Anda komplain, Anda yang salah. Oke? Bisa dibilang gitu? Ya. Oke, sampai di sini aja. Bye bye.